ketika orang-orang yang kurang mampu inilah dulu dikatakan bisa menjangkau itu dengan segala keterbatasannya, terakhir ketika dia sudah candu Pak Ketum, efeknya ke masyarakat lain. Jadi anak ini berbicara, iya Pak saya ngambil helmnya, kebetulan helmnya agak berkelas kan, nah, tapi udah saya jual Pak. Kemana kau jual? Bukan saya jual sebenarnya, tapi ganti dengan paket katanya. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Deddy Iskandar Batubara di channel YouTube Deep Institute. Hari ini kita akan diskusi soal narkoba. Sumatera Utara, tempat di mana saya tinggal lah ya, punya penduduk 15 juta. Ada 33 kabupaten kota. Saya kira menjadi provinsi yang paling luas di Pulau Sumatera dan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga ya di Indonesia. Juga sekaligus menjadi provinsi yang mencatat kasus terbanyak untuk pengguna narkoba. Paling tidak pada triwulan pertama tahun 2021, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus 2.049 kasus dari 12.890 kasus di tingkat nasional. Dan di Sumatera Utara juga yang terjerat narkoba terbanyak juga, 2.661 tersangka. Ini sebenarnya jumlah yang tercatat. Saya kira yang tidak tercatat itu jumlahnya bisa berkali lipat dari yang ada ini. Karena tentu yang ditangkap itu belum tentu semuanya. Kasus narkoba yang sesungguhnya tidak bisa dibatasi pada sekat-sekat umur, jenis kelamin, pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Yang artinya bahwa dia akan menyasar dan mencari korban kepada semua lapisan masyarakat, baik yang ekonominya di bawah sampai dengan ke paling atas. Bahkan saya kira hampir setiap hari kita baca koran, baca media sosial, juga tayangan di televisi. Termasuk artis-artis juga saya kira cukup banyak yang terjerat, para pejabat juga begitu, bahkan aparat penegak hukum juga tidak lepas dari sasaran penyalahgunaan narkoba. Saya sengaja mengundang dua orang sahabat saya untuk malam hari ini kita mendiskusikan sebagai bagian dari cara kita mensosialisasikan kepada publik dan masyarakat tentang bahaya narkoba, sekaligus mengajak masyarakat tentu saja dengan media yang ada ini agar benar-benar bisa menjaga diri dan keluarga jauh-jauh dari bahaya. Saya ingin menyebutnya sebagai bahaya laten narkoba. Karena ini saya kira luar biasa. Saya kemarin memang punya pengalaman. Terakhir saya 1 Ramadan sampai 8 Ramadan saya punya kesempatan jalan ke Afrika Selatan. Saya membayangkan Afrika Selatan itu narkobanya nggak seperti di kita gitu. Tapi ternyata sama saja. Jadi tetap saja di manapun saya kira di seluruh dunia ini ternyata narkoba itu menjadi sesuatu yang
hari ini masuk ke semua level dan lapisan masyarakat dan tidak ada yang bisa membendung. Jadi drug, walaupun semua orang mengatakan say no to drug, kita perang dengan narkoba, kita ingin membasmi narkoba, tapi ternyata narkobanya juga makin tetap tumbuh subur. Bahkan hukuman pun, saya kira masing-masing negara punya perspektif beda-beda. Ada yang sangat serius, bahkan mantan Presiden Filipina, belum mantan lah ya, karena yang baru belum dilantik, tapi beliau kemarin sudah tidak ikut mencalon lagi menjadi calon presiden. Bahkan pernah menyatakan perang dengan sangat luar biasa kepada narkoba, bahkan menghukum mati dan menghukum gantung. Tapi ternyata hukuman yang maksimal itu pun tidak membuat orang jerah juga untuk lepas dari bahaya narkoba. Seperti apa bahaya narkoba? Sungguh kita semua sudah tahu. Malam ini saya undang dua sahabat saya. Pertama, sekjen saya di Masyarakat Penggiat Anti Narkoba Republik Indonesia, Andi P. Nainggolan Mahulai. Namanya ngeri nih, ada Mahulai. Jadi Mahulai, nggak kira-kira gitulah. Maulah kita bilang gitu, namanya Lai kita kan. Mahulai. Sahabat beliau ini, sahabat kita, sahabat saya, teman saya, aktivis organisasi, dan punya pengalaman khusus terkait dengan narkoba. Nanti kita akan korek ceritanya dari beliau. Assalamualaikum, Jen. Sehat, Jen? Alhamdulillah. Makin segar aja Sekjen selama habis puasa ini ya kan. Sekarang beliau ini subuhnya udah nggak tinggal di masjid, Masya Allah. Jemaahnya juga terjaga. Mudah-mudahan lah sekarang ini udah sangat luar biasa. Kayaknya semakin dekat dengan Allah hari ini, semakin dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah nih sahabat saya ini. Aduh. Satu lagi sahabat saya, Ketua Mapan Labuan Batu, Bang JB Gultom. Selamat malam, Bang. Selamat malam Pak Ketua. Aduh, terima kasih nih. Udah jauh-jauh dari Labuan Batu datang ke podcast. Kita diskusi dulu malam hari ini soal narkoba. Siap. Saya sengaja undang tokoh hebat ini untuk bisa menambah pengetahuan kita soal narkoba. Pertama saya ke Sekjen dulu lah ya. Jangan macam mana nih organisasi Mapan RI kita ini yang hari ini saya kira sangat diharapkan oleh tidak hanya masyarakat tapi juga oleh pemerintah dan penegak hukum benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai organisasi masyarakat yang mengajak orang untuk jangan dekat dengan narkoba. Nih cerita boleh soal Mapannya dulu nih, Jan. Mapan ini apa gitu? Siap, baik, terima kasih Ketum untuk kami yang dirahmati Allah. Mapan ini adalah singkatan daripada Masyarakat Penggiat Anti Narkoba. Yang kebetulan memang pendirinya Ketum sendiri dan juga saya. Iya. Dibentuk Mapan ini adalah bukan mencegah sebenarnya lagi itu. Sudah memang termasuk kita jadi pengawas dari masyarakat. Bagi mencegah itu nggak bisa kalau mencegah tuh. Nggak bisa ya? Iya. Setelah itu kadang berkelompok dengan komunitas itu juga susah untuk menghilangkan yang narkoba itu. Kecanduan ini memang betul-betul dari menghilangkannya memang dari diri kita tuh. Dari diri sendiri. Jadi artinya Mapan kita ini pun kita bentuk dari beberapa daerah seperti di Langkat, di Medan juga udah kita bentuk, Labuan Batu, Tapsel, Batubara, Sedang Bedagai, Tarutung. Sudah kita berikan mandat kepada mereka untuk menjaga daerah masing-masing ya. Bicara tentang narkoba tadi itu, Mapan ini tugasnya adalah membantu pemerintahannya tuh. Untuk berjangan banyak lagi korban lah tuh seperti saya ini korban. Artinya tentang narkoba ini saya udah memang pernah merasakan level yang turun-turun tentang narkoba. Jadi
saya berharap kepada adik-adik atau kawan-kawan lah, jangan lagi sampai mengikuti atau mencoba tuh. Coba pun jangan ya? Jangan tuh. Jangan ya? Saya pun bisa hidup kembali kalau mungkin ada ramat Allah tuh. Iya. Tentang narkoba ini. Berapa lama lu, Jen? Tahun-tahun lah kali ya? 90-an saya mulai tahu narkoba tuh. 90-an ya? Dari mulai sekolah. Udah mulai sekolah ya? Kuliah sampai ikut organisasi yang memang tidak saya sebutkan juga. Iya, iya. Jadi yang bertimbul di komunitas yang itu tuh. Jadi memang kita nggak bisa kita bilang keluar dari zona narkoba itu memang pada saat itu memang tidak bisa tuh. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Mana ya kita? Dan yang betul kata hadis Nabi itu, kalau kau berkawan sama orang penjual minyak wangi, wangilah. Kalau berkawan sama tukang besi ya bau besi lah kan gitu ya. Artinya berkawan dengan komunitas narkoba ya udah pasti. Wajib memang paling tidak merasakan. Habis dari merasakan coba-coba jadi penjual. Jadi penjual. Habis dari penjual Jadi bandar lah. jadi bandar. Memang betul. Duitnya pun enak ya. Banyak sekali. Banyak duitnya ya. Untung sekali memang. Memang dagang narkoba ini katanya sangat menggiurkan ya. Pasti. Pasti menggiurkan. Apalagi yang tentang sabu ya tuh. Sabu ya. Karena sabu ini tidak berjenis narkoba yang mematikan. Oh ya, jenis narkoba itu apa aja tuh, Jen? Ada Ada kokain, kokain, heroin, heroin, putau, putau, K, inek, inek. sabu lah yang Sabu. kualitas terendah. Ya ini bukan berarti kita ngasih tahu sama orang mau coba, enggak. Coba, Supaya tahu juga masyarakat bahwa inilah jenisnya gitu ya. Ganja juga ya? Ganja tuh, ganja. Tapi kalau saya bicara tentang sabu ini memang konteksnya memang tidak mematikan tuh, maka baik diminati orang. Jadi bandar itu marketnya lebih wah lah. Karena kalau kita pakai sabu itu pun sebanyak mungkin, saya pastikan tidak akan mati tuh. Tapi proses efeknya ada. Pakai sabu, tidak makan, tidak tidur, pasti kena penyakit. Harus dia mati. Tapi kalau makan yang lain tuh, seperti contoh inek lah dulu, maksudnya kokain, heroin. Inek itu misalnya kita pakai untuk 1 atau 2 kekuatan kita sanggup. Itulah yang bisa kita pakai. Tapi kalau beda itu bisa OD, gym mati. Dan memang kalau orang pakai inek ini tertentu tuh orangnya. Mesti ada berkawan dengan musik, hiburan. Gitu ya. Dia punya efek-efek sendiri-sendiri ya? Iya. Itu beda-beda tuh ya? Pasti beda. Pasti beda-beda ya? Jadi kalau efek inek sabu pasti beda. Kalau sabu ini tuh nggak pun ada kawannya, bisa bagi sendiri. Lagi sekarang istilah anak muda cekat-cekat. Iya ya. Tapi intinya bahwa nggak ada manfaatnya lah ya? Nggak ada tuh. Semua jenis narkoba tidak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Apapun itu, mau ganja pun dibilang. Kebanyakan bisa kita nungki tuh. Dia cuma sesaat aja yang membahagiakan. Habis itu secara waktu berjalan mau nggak mau kita akhirnya terjebak, begitu tergantung, sakit, begitu sakit, ya memiskinkan, baru mati, kalau nggak masuk penjara kan gitu ya? Masuk penjara masih lumayan. Masih lumayan ya? Masih hidup bawa di situ ya? Kalau dia bisa bertobat, silakan bisa berobat. Tapi kalau udah mati tuh. Tapi kabarnya berita-berita yang kita terima dari media sosial, TV, di penjara pun katanya walaupun udah dikungkung masih bisa juga masuk ya kan? Mereka dilindungi di dalam. Jadi lebih aman dia masuk ya. Kadang pemakai narkoba itu lebih nyaman mereka ditangkap di dalam. Makanya kadang-kadang ada yang berulang-ulang kali masuk, pun dia nyaman aja ya. Udah tahu dia pula kan. Situ berharap kita tuh mungkin ketua umum Mapan ini bisa membicarakan ke pihak berwenang. Iya. Pihak BNN atau kepolisian tuh untuk menjaga itulah. Marketnya narkoba ini betul-betul putus lah tuh. Dan memang iyalah, kami berharap lah ya kepada aparat penegak hukum. Kami ini kan masyarakat sosial yang bekerja atas kesadaran kolektif. Kadang-kadang harus mengeluarkan kocek pribadi untuk melakukan berbagai macam event kegiatan dan sosialisasi. Kita berharap juga lah maunya. Jadi persepsi masyarakat soal aparat yang dalam tanda petik kadang-kadang diduga melindungi, membackup dan segala macam itu
harusnya itu tidak pernah menjadi mindsetnya masyarakat gitu loh. Jadi ini saya kira ini juga peringatan juga bagi aparat yang tugasnya harusnya mencegah, tapi justru ada beberapa oknum yang kadang-kadang memanfaatkan kewenangannya untuk nyari keuntungan gitu kan. Itu saya kira nggak bisa dipungkiri karena ada juga aparat kepolisian misalkan yang dipecat dari kesatuannya karena ketemu sedang memakai narkoba gitu. Bahkan yang lain juga aparatur sipil negara yang lain juga banyak dipecat gara-gara kasus-kasus begitu. Saya kira ini warning lah ya, karena kasus ini saya kira apalagi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan level tertinggi kan. Saya ke Bang Kultum dulu. Ya, siap Ketum. Boleh cerita soal peta di Labuhan Batu? Narkobanya macam mana di Labuhan Batu nih? Ya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan Pak Ketum dan juga Pak Sekjen di sini. Pada awal mulanya memang saya pernah duduk di salah satu parkiran, yang salah satunya yang punya parkiran ini kehilangan salah satu helm daripada kliennya. Nah, jadi setelah dicek, diselidiki, dapatlah orangnya, kan begitu. Jadi ketika dapat, ditanyai pas di depan saya nih, Pak Ketum. Jadi anak ini berbicara, iya Pak, saya ngambil helmnya, kebetulan helmnya agak berkelas kan. Nah, tapi udah saya jual Pak. Kemana kau jual? Bukan saya jual sebenarnya, tapi ganti dengan paket katanya. Dalam benak saya itu Pak Ketum, paket internet. Pakai internet. Iya, iya kan. Paket data kan gitu kan Ketum kan. Jadi berapa giga kata yang punya parkiran ini? Bukan pakai internet Pak. Jadi pakai sabu kata. Wah, ini anak sekolah ini Pak. Anak sekolah ya? Anak sekolah. Posisinya kelas 2 SMA di salah satu perguruan yang memang dalam institusi tertentu. Jadi saya terkejut. Saya juga setelah terkejut miris juga kan begitu Pak Ketum kan. Nah, artinya udah sampai menyentuh ke level anak-anak sekolah. Terakhirnya kita kan mendengar itu miris Pak Ketum. Nah, jadi apa yang bisa kita perbuat di Labuan Batu? Ternyata memang itu hanya salah satu contoh kecil. Nah, yang lebih miris lagi, jikalau itu tadi masih di SMA, rupanya di SMP pun udah masuk juga. SMP ya? SMP. Dan itu sama beberapa kawan juga yang kebetulan kita sama-sama sebagai bekerja di salah satu media juga. Keponakannya pun kena juga, kan begitu Pak Ketum. Jadi, apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah ini di Labuan Batu? Ya, tentu waktu itu kita sebagai penggiat media ya memberitakanlah kan begitu Pak Ketum, memberitakan bahwasanya Labuan Batu ini ternyata sudah darurat narkoba. Nah, ketika kita konfirmasi ini kepada waktu itu saya belum di Mapan Pak Ketum kan, dengan penggiat anti narkoba yang sudah ada, mereka pun sepertinya gimana ya? Jadi terakhirnya ketika ada tawaran untuk bergabung di Mapan RI, saya nggak sia-siakan ini Pak Ketum. Nah, langsung kita terima, kita berkoordinasi dengan Pak Sekjen, baru adalah action yang kita perbuat. Jadi setelah kita terima mandat dari Mapan RI Pusat, kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum, juga baik dari Polres dan juga BNN, ya kejaksaan juga, bahkan sampai ke pengadilan kita pantau terus perkembangan narkoba ini Pak Ketum kan. Nah, dan memang kasus-kasus itu kadang bisa dikatakan lucu tapi sangat menggugah hati kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena
kalau dari sisi ekonomi kadang korbannya ini bukan karena faktor kaya, Pak Ketum. Iya ya. Iya. Yang susah pun kadang-kadang sulit. Yang susah pun ikut juga. Masalahnya dari mana dia mendapatkan uang itu, Pak Ketum? Karena harganya bukan murah kan? Bukan murah. Ya, Nah, selain bukan murah, ternyata ada trik-trik dari para pengguna ini, para bandar ini untuk menjangkau mereka. Dibuat sampai level paling murah. Nah, bahkan baru-baru ini, baru hari ini di grup kita wartawan ada yang mengatakan ada pakai 30.000 malah, Pak Ketum, ya kan? Jadi kita mendengar itu kan miris. Jadi kadang kan kita karena sayang sama anak, ada rezeki sedikit kita lebihkan uang jajannya. Terakhir dari uang jajan itu untuk menjangkau 30.000 bisa. Itu salah satu hal yang membuat kita sangat prihatin. Kedua, ketika orang-orang yang kurang mampu inilah dulu dikatakan bisa menjangkau itu dengan segala keterbatasannya, terakhir ketika dia sudah candu, Pak Ketum, efeknya ke masyarakat lain. Termasuk yang mencuri tadi itu. Betul, Pak Ketum, mencuri, terakhir bunga-bunga di pekarangan rumah pun berhilangan, ayam segala macam, bahkan tabung sampai gas lagi. Tabung gas lagi, Pak. Saya mengalaminya itu, Pak Ketum. Hilang tabung gas dari dapur, ya kan? Iya. Hilang. Baru sampai yang memprihatinkan begal lah kan, kriminal berat. Jadi memang berangkat dari situlah kita mau bergabung di Mapan RI ini supaya ya dengan kehadiran kita di Labuan Batu kita berharap bisa memberikan kontribusi positif lah untuk Labuan Batu. Dan setelah beberapa kali kita melakukan koordinasi memang dengan pihak-pihak aparat, ada beberapa daerah yang menjadi atensi kita dan mereka pun bekerja sama ya bisalah teratasi hanya masalahnya kadang memang Pak Ketum ketika di daerah ini kita menjadi atensi kita, kadang mereka berpindah. Berpindah memang dia. Mereka tuh pasti lebih pintar. Betul. Untuk mengembangkan sayapnya kan. Iya. Karena memang begitu, makin canggih ilmu pencuri, makin canggih lagi nanti ilmu orang melarikan diri. Iya. Makin canggih melarikan diri, makin tinggi lagi ilmu pencurinya. Jadi memang saya kira memang semakin lingkaran setannya luar biasa ya. Dan sepertinya memang ini karena ini kan teorinya teori permintaan dan penawaran ya. Iya. Jadi teori ada yang minta, ada yang nawar. Ada yang memberi lagi. Ada yang memberi. Jadi karena kebutuhannya, it's for need, dia butuh, dan kemudian ada yang menawarkan. Udah. Di awal barangkali dia kasih aja gitu gratis, free kali ya. 2-3 kali dia nikmat, kemudian udah beli sendiri, nggak punya uang, curi. Dan saya kira kata kuncinya menurut saya ini nggak bisa kerja parsial. Iya. Ini mesti kerja kolektif. Saya membayangkan memberantas narkoba ini nggak boleh hanya diserahkan misalkan kepada aparat polisi saja, nggak bisa, atau ke masyarakat saja, nggak bisa. Saya melihat bahwa kalau menyelesaikan urusan narkoba ini sama seperti menyelesaikan urusan mengejar terorisme, cepat selesai. Ya. Selain batu berdarah, pemimpin itu iya. ke bawah, sampai ke bawah selesai semua. Dari mulai atas sampai ke bawah kerjanya sama semuanya. Betul. Saya menghitungnya kalau itu dijalankan, mungkin seminggu putus ini. Betul. Tapi tentu jangan ada yang main mata juga kan. Aparat juga harus serius mengerjakan PR berat bangsa ini. Jangan juga cuma diharapkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengimbau jauhilah narkoba, stop narkoba gitu. Saya sikap-sikap formalistik ini juga nggak menyelesaikan persoalan kan gitu. Tapi kalau dari pucuk pimpinan, dulu saya sempat saya sama Pak Jokowi pertama dulu. Ya akan hukum gantung dan hukum mati, penggunaan kayak gitu ya. Cuma memang sampai hari ini begitu belum ada yang digantung juga kan. Malah ada kena remisi. Iya, malah ada yang dapat remisi lagi malah. Malah ada yang
Yang itu si Cosby yang orang Australia itu kan, Corby ya. Iya. Begitu masuk nota diplomatik dari luar, tapi ya. Saya kira memang ini pada top leader yang harusnya. Jadi top leader itu di atas, kemudian jajaran para menteri, Kapolri, Panglima gitu. Ini gerakannya mesti gerakan apa ya? Gerakan masif lah. Global. Gerakan global. Kayak teroris itu kan dapat aja ya kan, Jen? Pasti. Serius mereka tuh. Serius ya? Pastinya. Nah, narkoba ini kan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung seriusnya. Ya kita ini pun yang di Mapan ini kan fungsi sosial kemasyarakatan kita ya sebenarnya menghimbau, menyadarkan masyarakat gitu. Tapi yang bisa memutus mata rantainya kan mereka. Kita nggak bisa nangkap. Saya kira bisa nangkap orang tuh nggak? Nggak bisa tuh. Nggak bisa kan? Kena kroik lagi tuh. Nah, kalau kita kan, iya. Ya misalkan nampak kita lah orang pakai narkoba kan kita nggak bisa nangkap. Menghimbau ya kita. Ngimbau, Kita bawa action, berkelahi lah jadi. berkelahi. Begitu kelahi kita pukul pula, Kita kita pula pula yang jadi jadi tersangka kan gitu. Ya, serba salah memang. Memang ini harus gerakan-gerakan masif menurut saya. Ya. Memang Pak Ketub kan penanganan COVID ini menjadi salah satu contoh. COVID ya. Iya. Ini dia, Pak Ketua. Iya kan? Betul, Pak Ketua. Iya. Kalau Jadi COVID ini bisa ya? kalau dibuat menangani narkoba kayak menangani COVID katanya itu baru bisa katanya gitu kan. Itu kata kuncinya. Iya. Selesaikan narkoba seperti Seperti- selesaikan COVID. Iya. Bila perlu ada refocusing anggaran. Refocusing Ya kan? Iya. Ya geser anggarannya semua ke penanganan narkoba. Betul. Itu bisa kan? Biar selesai. Asal maaf, pentingnya itu ya. Betul tuh ya. Hmm. Pak Gultom ya. Iya. Jadi kalau hanya satu pihak, dua pihak nggak akan bisa. Ya kan bisa. Hmm. Ya, kalau negara bisa merefocusing anggaran, menggerakkan semua instrumen, Iya. bahkan fungsi rumah sakit kemudian juga dilakukan oleh polisi, kan? Gitu kan? Realitas ya. Kan rumah sakit yang harusnya nyuntik-nyuntik segala macam. Betul. Ini Polres, Polsek semuanya ya kan? Iya. Itu kerja semuanya di bawah untuk mengejar target supaya seluruhnya bisa divaksin. Iya. Sekian udah vaksin. Udah bosan tuh. Udah besar ya? Ya. Tak peraturan ya? Iya. Ah itulah kan, saya juga udah booster udah 3 kali kan. Kan kayak kena paksa gitu kan. Iya. Wajib kok nggak Nggak bisa ya kan. Kemana nggak bisa tuh. Harusnya begitu juga ya Pak Gultom ya. Narkoba ini kita juga menyelesaikan ya. Iya, betul. Itu salah satu tips lah barangkali. Heeh. Clue-nya kita ya. Mengerjakan PR ini harus masif, seluruhnya terlibat. Pakai rumus COVID lah kalau gitu ya kan. Terus kalau- Iya, Pakai rumus betul. COVID ya. Iya, iya. Iya. Mungkin sebagai closing, ya, himbauan kepada masyarakat kita. Saya cuma meminta kepada masyarakat jauh aja narkoba tuh. Jangan mengenal dan juga jangan sampai memperkenalkan ke orang lain. Dia tidak mengerti narkoba, tapi dia mengenalkan gitu. Ada tuh. Ada juga ya. Ada. Terus juga biasanya kan orang narkoba ini kan suka party tuh. Bahagia, gembira, Suka party, pesta. Iya, suka dengan. Sebelum saya bercerita sama ketua, narkoba itu identik dengan orang korupsi tuh, Hmm. pasti. Orang korupsi pasti terkait dengan narkoba. Tapi menurut saya tuh ya, kenapa? Dia harus mencari uang banyak untuk pesta party ini tuh. Dari mana dia bisa party? Ya bisa mencuri juga. Kalau cuma S94 berat lah ya kan. Iya, iya. Jadi Iya. perlu juga memang misalnya di instansi itu dicek Nah, staf itu dia kok bisa begini macam itu. Jadi tahu. mesti aktif lah instansinya ya. Aktif lah, iya. Iya, iya. Nah, itu mungkin saja tuh. Ketua, Pak Gultom, Iya, kalau- closingnya, Iya. himbauan ke masyarakat kita. Kalau dari saya memang kepedulian dari semua kalangan dibutuhkan, Pak Ketua. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu, action untuk mempersempit lah dulu saya katakan, masyarakat maunya kita harapkan juga mendukung apa yang kita lakukan. Kadang Pak Ketua, masyarakat pun cuek. Di situ juga salah satu menjadi kendala kita. Terakhirnya apa? Kadang masyarakat di situ saja kadang cuek, kita gila-gilaan kira-kira gitu ya kan. Terus kedua memang keseriusan daripada aparat penegak hukum. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk apa namanya itu tadi. Kalaupun tidak bisa diberantas, setidaknya mempersempit ruang geraknya, jangan sampai
menjangkau anak-anak yang masih di bawah umur, ya kan, bahkan juga mungkin yang tidak berkemampuan untuk itu, karena itu yang paling memberikan efek domino kemana-mana efeknya nantinya, ya bisa jadi merampok, mencuri segala macam karena secara kemampuan ekonomi dia nggak punya. Nah, terakhirnya ya dengan cara-cara seperti itu dia bisa memiliki itu. Rasa itu Pak Ketum. Terima kasih Jen, terima kasih Ketua. Siap Ketua. Pak Gultom, sukses terus menjalankan amanah, memimpin DPC Mapan RI Labuan Batu. Mudah-mudahan bersama dengan teman-teman tetap solid, tak pernah bosan dan tak pernah kena lelah, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba. Para teman-teman, sahabat Deep Institute, saya kira diskusi singkat ini tidak bermaksud kita untuk mengenalkan narkoba kepada masyarakat, tapi justru kita ingin mengajak dan menghimbau masyarakat untuk peduli bahwa bahaya narkoba itu sekarang ini sudah masuk sampai ke rumah-rumah kita. Dan kalau kita tidak punya benteng yang kuat, maka kita akan dijebol oleh daya dobrak narkoba yang saya kira sangat luar biasa. Satu hal lagi barangkali yang terakhir juga, untuk para korban narkoba. Saya termasuk orang yang berpandangan, kepada mereka sesungguhnya penjara bukan tempat menyelesaikan masalah. Justru bagi mereka, advokasi, pendidikan, rehabilitasi, kalau hasil pemeriksaan mereka masih bisa kita rehabilitasi, mari berikan kesempatan kepada mereka yang sempat terjerumus untuk kembali balik. Jangan berikan hukuman kepada mereka yang membuat mereka kemudian justru memberontak dan merasa bahwa kalau dihukum begini ternyata menimbulkan reaksi baru untuk mencoba dan mencoba lagi. Saya termasuk yang pada periode pertama sebagai anggota DPD, sebagai ketua tim JA, usulan perubahan rancangan undang-undang narkotika. Walaupun sampai hari ini belum kita selesaikan. Tapi salah satu poin yang ingin kita cari di sana adalah bahwa para korban itu mesti kita selamatkan. Tapi negara, aparat, dan semua pihak, saya setuju harus berkolaborasi dan punya komitmen yang sama untuk memberantas dan menghilangkan narkoba dari segala bentuk dan lapisan. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan dalam diskusi di channel YouTube Deep Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.